Kena kepo, jangan digaruk. Punya apa tuh? Sekali-sekali Kita main ke coffee shop. Iya, jangan di kosan mulu. Keluar gitu. Biasa pakai kolor doang, pakai kacamata hitam, sekarang enggak. Sekarang nggak sehat sekarang. Jangan lupa kena gebok. Jangan digaruk. Iya. Balik lagi ada Bimo dan juga Denny. sekarang kita lagi ada di daerah Duren 3, Tepatnya ada di Cafe Incline. tempatnya enak banget, cozy. 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 Republik gak tuh? Jadi teman-teman kalau mau ngopi di daerah Jakarta Selatan, Betul. di Duren 3, apalagi teman-teman dari Persija Jakarta tuh di Jackmania kan ada tuh store-nya dekat sini. Iya, deket banget di belakang ya. Pokoknya lo bisa kesini ya setiap saat ya. Buka hari apa aja, Bim? Bukanya tiap hari, Mas. Oh, Tiap hari. Tiap hari nih takbiran buka, lebaran buka, wos. Semua buka dah, buka pokoknya. Duit pokoknya. Yoi. Mantap. Mantap. Ini kayak kita nih kopi ada 3 nih. Ini kan gua. Nah, Nih lo, satu lagi. Teman kita. Nih. Rudi baru sarjana loh. kita obrolannya agak sedikit Serius, Serius. tapi santai gitu ya, sersan. ya bola gila sih, nggak apa-apa. Iya. Namanya bola gila, tapi pinter dikit. Iyalah, jangan bercanda mulu lah. Banyak orang-orang pinter jadi gila. Saking pinternya, masa pemain bola disensor lututnya? Jangan dong. Aduh. Oke, Bim. Kemarin hari Sabtu ternyata banyak banget sih gara-gara pertandingan Persija Persib Iya. diundur gitu ya. Ini lagi jadi highlight di sepak bola nasional. Betul. Laga El Clasico-nya Indonesia nih itu ditunda. Ya. Dan akhirnya efeknya domino banget. Banyak spekulasi. Ya. Terus banyak apa ya? Cywar. Cywar di mana-mana tuh banyak tuh di sosial media kan. Ada yang menuding PSSI-nya, Ada yang nuding Persijanya takut atau segala macam. Nah, pun kan- kebalikannya boy. Iya, atau Persibnya. Persibnya juga dituduh. Karena kita bukan orang yang ahli di bidangnya nih. Betul. Kita mau ngajak teman kita ya. Gimana? Kita tepok dulu. Kita tepok dulu aja ya. Biar data. Ya, siap. 1, 2, 3. Ah, Ini dia. Nih. Namanya siapa sih namanya? Koplo. Koplo apa Tengku nih? Tengku. langsung kok. Tengku. Tuker kali? Instagramnya apa Instagramnya? Tengku SS. Tengku SS. Spesial Tengku sambal. SS. Lo jangan protes kemarin Serba cewek-cewek. salah. Tenang. Di tengah aja boy biar. Tengah, Bang. Ya, siap. Siap. Tukar. Jadi Mas Tengku ini atau nama panggilannya Mas Koplo ini, beliau adalah Cewek. jurnalis sepak bola nasional. Yes. Gitu ya Mas ya? Yap. Betul. Gua lebih mengenal dia Koplo. Mas Koplo ini udah malang melintang di dunia persepak bolaan. Betul. Mungkin ada dari lo yang nonton sekarang juga teman-teman jurnalis. Wah, dia taunya yang masuk gitu kan. Yoi. Daripada kita salah untuk ngebahas tentang polemik yang lagi terjadi di sekarang ini, langsung aja nih ada sumbernya. Tapi sebelumnya ini udah pasti tanggal 30 ya? Kalau ini udah pasti dari operator PT Liga Indonesia Baru itu tanggal 30. 30 Juni 2018 itu udah pasti. Iya. Udah pasti. Tapi untuk lokasinya belum. Belum diputuskan lokasinya di mana. Ya, basa-basi amat belum. Kira-kira di mana Mas? Opsinya. Pasti dia tahu nih. Iya. Di mana sih, Kalau Blo? dari segi opsi GBK itu hampir tidak pasti. GBK itu hampir tidak pasti. Karena Oh. kenapa? Itu GBK itu sebagai venue Asian Games. Pasrah kameramennya pasrah. Kameramen kita pasrah. Pasrah. Di mana? Di mana, Mas? Kalau dari GBK sendiri itu kayaknya nggak pasti. Karena apa? GBK itu sebagai venue Asian Games. Dan Oh, iya benar. itu peraturannya di bulan Mei itu sudah steril venue-venue Asian Games, Oke. clear area seperti Oke, itu. oke. Semua keputusan penundaan jadwal itu diserahkan ke operator. Oh. Seperti itu. Jadi operator nanti yang memutuskan dari segi faktor keamanan dan rapat dari kedua tim. Kansnya di mana sih? Kalau bicarakan sih bisa di Solo atau Bantul. Solo lagi. Tapi yang terjadi sekarang kan akhirnya banyak, malah jadi riuh kemana-mana Iya. gitu ya. Riuh kemana-mana ya. Sebenarnya ini nih dari faktor apa sih yang paling kuat
akhirnya ketunda pertandingan El Clasico-nya Indonesia nih? Kalau faktor dari keamanan ya, karena ini menjelang May Day. Oh, itu betul. yang faktor keamanan yang paling utama. Karena ada kabar bahwa pergerakan massa sudah dimulai di tanggal 28. Serius? Oh. Iya. 28 berarti hari Sabtu kemarin. Iya. Jadi mungkin ada teman-teman yang dari kelompok teman-teman supporter Persib ya. Apa hubungannya dengan May Day gitu kan? Sekarang udah terjawab. Udah terjawab nih. Ada isu-isu itu pergerakannya udah dari tanggal 28. Iya. Oh, jadi gua harap setelah lu nonton video ini udah nggak ada spekulasi lagi ya. Iya. Udah ada penjelasan langsung. Jadi udah kejawab ya. Terima kasih Mas Koplo. Lampo lu. Tapi dari segi klubnya masing-masing nih. Iya. Dari Persija Persija atau Persib Jakarta gitu atau ya. Persib Bandung. Berarti memang nggak ada tuntutan dari sebelah pihak nih. Maksudnya emang Persija yang membatalin atau emang dari Persibnya yang gua kayaknya belum mau main di Jakarta deh. Kan ada spekulasi kayak gitu juga tuh. Kalau tuntutan sih sejauh ini nggak ada ya, karena kedua belah pihak akhirnya timnya ini menerima apa adanya pembatalan penundaan jadwal ini kayak gitu. Nah terus ada juga isu nih Mas Koplo, pemain Persija banyak yang dipanggil timnas. Ya. Bener nggak sih juga kayak gitu? Itu salah satu faktor bukan sih? Itu banyak isu yang berkembang seperti itu karena permainan tidak maksimal ketika Reza Aldi dan Andri Tani dipanggil ke timnas. betul. Dan di satu sisi Persib itu Febri Haryadi dipanggil timnas. Ya. Tapi kalau dari segi teknis kedua tim ini lagi menanjak. Iya, Betul. gue setuju. Dari tren bagus. Gua setuju, gua Persija itu habis menang sama JDT di AFC. Betul. Itu tren Benar. bagus dan Persib ini habis tren bagus juga. Iya. Oke. Salah satunya kemarin bisa menahan imbang Arema. Iya. Jadi emang bukan faktor pemain-pemain kunci dari Persija ini yang dipanggil timnas Atau akhirnya- pemain Persibnya ya? Akhirnya ada kabar Persijanya belum siap nih. Bukan, untuk- bukan. Oh, bukan. Karena kan masing-masing supporter pasti punya apa ya, punya pendapat masing-masing ya, itu pemikiran kayak sendiri. pasti pihak sana nggak mau gara-gara pemainnya dipanggil, toh pemain mereka juga ada yang dipanggil timnas gitu ya. Itu dia. Gitu. Jadi udahlah ya, hilangin spekulasi ya. Oke, tapi dari segi PSSI-nya sendiri nih, kalau tadi disebut operator liga gitu kan, itu beda dengan PSSI kan? Beda. Oh Nah, beda. Bisa jelasin nggak? Kalau misalnya penjelasan kompetisi itu PSSI itu sebagai regulator Oke. Oke. dan PT LIB operator. Seperti itu. Yang menjalankan kompetisi itu PT Liga. Tapi awalnya regulasi itu lahir dari regulator, dari PSSI. Oh. Digodok sama PT Liga dan baru dikeluarkan jadinya regulasi. Oke. Kalau ada regulasi berarti ada pasal-pasal dan poin-poin yang udah di ini dong. Ya serius nih. Kalau minumnya kuku macan aja. Ngawur, Pak. Ngawur. Minumnya kopi pinter. Nah, Kalau pembatalan sendiri sih, kalau dalam regulasi pasal 14 ayat 6 Widih. dalam PT Liga itu Siap. oke. penundaan jadwal itu minimal H-7 sebelum hari H. Nah, ini kemarin tuh Dan H-berapa ya? di pasal 7-nya itu Heeh. ada beberapa faktor. Yang pertama itu force majeure. Oke. Oke. Yang kedua segi keamanan dan yang Siap, ketiga hak siar televisi secara langsung. Kayak Oke. gitu. Berarti yang kemarin tuh bisa dibilang faktor keamanan ya. Ya, faktor keamanan. Tapi kalau nantinya Komdis itu melihat ada pelanggaran, itu bisa Persija bisa terkena denda. Oh gitu. Oh Karena pembatalan ini munculnya H-3. Oh iya benar juga sih. Nah, pertanyaannya pembatalan ini sebenarnya dari siapa sih? Ya dari Persija kan. Kalau Persib? pembatalan sendiri itu dari kepolisian. Dia itu ibaratnya memberi opsi kepada kedua klub dan operator untuk menunda jadwal. Oke. Opsinya itu di tanggal 3. Pertama, opsi dia ke pihak kepolisian di tanggal 3. Tapi operator ini melihat, PT Liga Indonesia Baru ini melihat bahwa tanggal 3 ini berbenturan dengan jadwal klub-klub juga. Oke. Pekan ke-7. Pekan Oh. ke-7. Pekan Oke. ke-7 Liga 1. Ya, ya. Itu di mana Persib itu harus menghadapi Madura. Oke. Iya. Ya, ya. Nah, tapi itu kan kita tadi bahas lebih banyak dari teman-teman Persija Jakartanya. Nah, Mas sebagai jurnalis kan juga pasti kontek-kontekan atau berhubungan dengan teman-teman dari Persib Bandungnya kan. Itu teman-teman Persib Bandung sebenarnya memang sudah siap atau Ya. memang ada faktor nggak siapnya juga sebenarnya? Nah itu. Kalau misalnya faktor siap, Persib Bandung ini juga siap. Kedua tim ini yang tadi gue bilang, ini sama-sama siap karena trennya lagi menanjak. Tidak masalah misalnya Reza Aldi atau Adri Tani dan Febri Haryadi di timnas.
dia mempunyai pemain-pemain pengganti yang sudah bisa di rolling seperti itu. Iya. Nah, materi pemain juga lagi bagus, tren lagi menanjak. Seharusnya ini juga menjadi kerugian bagi kedua belah supporter. Memang sih. Iya, memang karena sih. Si dua tim ini lagi bagus dan supporter juga lagi enak-enak yang nonton mereka ya. Plus gitu. juga kan ada, gua nggak tahu ada gosip atau ada rencana kalau besok open juga untuk teman-teman bobotoh datang ke Jakarta, betul? Kalau Iya kan? kalau misalnya Bobotoh itu nggak ada. Jadi PT memang. Liga itu PT Liga Indonesia Baru mengeluarkan kebijakan bahwa Bobotoh dilarang untuk ke Jakarta. Semua karena faktor keamanan ya. Ya betul. Oke. Tapi ya, lu kangen gak sih kayak pendukung Persija, pendukung Persib tuh ada di satu stadion gitu, mereka ngedukung sebelah sana masing-masing gitu ya. Betul. Kira-kira ada kans untuk ke situ gak sih? Iya. Kalau kans ke situ pasti ada, karena kalau gue sendiri ya sebagai pemerhati dan jurnalis, Siap, pemerhati. sepak bola ini tidak boleh ada rasa takut. Ada rasa takut dari faktor sebuah tim yang punya rivalitas tinggi dari sampai supporter itu faktor rasa takut, ada kehilangan nyawa seperti itu. Oh. Bagaimana kalau misalnya sepak bola ini ada rasa takut dan ada rasa cemas gitu, Iya, sepak iya. bola ini nggak akan maju. Betul. Kita mengutip kata-kata Bambang Pamungkas, tidak ada satu kemenangan pun yang sebanding dengan Satu nyawa. nah, Betul itu banget. dia, ya kan? Siap. Nah, tapi ngomong-ngomong soal rivalitas nih, Mas. Barca Madrid, MU City, Milan. MU Liverpool dong. Kan match satu cuma satu, merah, biru mah nggak usah dianggap. Bah gitu. Iya, benar. Oke. Dia marah tuh. Ini kalau di luar negeri, kalau udah ada big match seperti ini, itu dari jauh-jauh hari, bahkan udah mau H-1-2 gitu, akhirnya dibikin atau dibuat sebagai, boleh dibilang industri, ya kan? Komersil jadinya. Wah, hak siar, lalu sponsor-sponsor, pemain-pemainnya pun di branding. Ada isu ke situ juga nggak sih sebenarnya? Kan Nah. itu juga yang lagi diangkat tuh di media sosial. Ini jadinya drama. Iya nih buat rating gitu atau kan. buat komersil kayak gitu. Di sini gimana sih? Kalau dari segi itu sih sampai saat ini belum terbukti apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dari secara umum industri sepak bola Indonesia ini sekarang lagi didorong untuk maju. Iya, gue Seperti setuju itu. sih, gue setuju. Jadi ibaratnya klub Liga 1 ini kedepannya harus profesional secara keseluruhan. Harus punya grassroots itu dari U12, U14, U16, U19 sampai senior. Dan kapasitas stadion itu juga harus memadai, harus standar AFC. Oke. Jangankan ya itu, kalau misalnya hal yang paling kecil aja nantinya media officer itu juga harus punya sertifikat resmi kan. Sekarang juga udah dimulai pelatihan media officer di klub. Media officer. Gue mau nanya nih, Plo. Apa? Di Indonesia banyak banget stadion. Stadion mana aja sih yang udah masuk apa ya? Lisensinya. Ini nih lisensinya yang menurut AFC ini udah memenuhi standarnya dia. Itu di mana aja sih kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu ada GBK, PSU GBK, ada Jakabaring. Oh, Jakabaring masuk ya? Iya. Oke. Mana Jakabaring mana? Goblok. Mana? Jakabaring, Yang mana? Palembang. Iya. Mikir dulu tuh. Iya baru. Jakabaring terus mungkin yang Kalau dikali misalnya SUGBK Jakabaring itu udah standar FIFA. Oke. Masuk standar FIFA. FIFA. Kalau AFC itu masuk lagi Gelora Bung Tomo. Oh, Surabaya ya. Oke. Kalau Pakansari? Kansari juga masuk AFC. Jadi kita udah tahu tadi beberapa Stadion. beberapa stadion, beberapa Oh, beberapa apa faktor-faktor. Ya. Nah, tapi ada isu juga di akhir-akhir mungkin beberapa hari lalu, kalau misalnya lo tahu pelatihnya Persib Bandung, Mario Gomez ya, yang sempat katanya sih ada pihak-pihak yang dari Jakarta tuh nggak mau Persib menang di Jakarta. Nah, itu gimana tuh? Kalau ada kabar ya bahwa Mario Gomez itu ada yang menghubungi agar Persib mengalah di Jakarta. Tapi sampai sejauh ini tuh nggak ada bukti sama sekali. Oh. Bisa jadi kalau Mario Gomez ini karakternya emang pelatih cywar. Iya, modelnya kayak Mourinho gitu. Iya, Mourinho. Dan dia juga baru musim ini melatih di Indonesia. Jadi benar. dia ibaratnya belum tahu kultur budaya sepak bola di Indonesia. Iya. Kalau Teco kan sudah pernah jadi asisten Betul. pelatih. Oh, di Persebaya ya? Ya waktu itu. Iya benar. Dan dia udah tahu lah bahwa
kapasitas izin kepolisian ini nomor 1 untuk Iya. menggelar sepak bola di Indonesia. Udah ngerti lah ya Teco ya. Iya. Teco juga kalau gue liat gestur tuh mirip Jurgen Klopp ya kalau lagi di ngelatih. Oh, siap. Jadi itu masih isu karena Ya. belum ada bukti Ya. valid kalau memang Mario Gomez itu ditelepon 30 Juni. Itu izin udah keluar berarti? Kalau 30 Juni itu dari izin operator sudah keluar. Tapi ini kan kita belum tahu tempatnya di mana. Kalau tempat sudah diputuskan pasti itu harus izin keamanan setempat seperti itu, izin kepolisian. Oke. Gini deh, Flo, gue mau nanya, kenapa sih? Gue bingung ya, ini gue pertanyaan pribadi nih. Kenapa sih Indonesia tuh punya liga yang menurut gue di saat di luar lagi ada Piala Dunia, kita kayak don't care aja gitu, tetap main besok gitu kan. 30 Juni kan masih Piala Dunia kan. Nah itu kenapa tetap? Apakah kita nggak ditegur sama FIFA atau mungkin emang yaudah deh kita masih bisa dibilang negara bagian ketiga gitu. Jadi ya negara dunia ketiga gitu. Jadi kayak udahlah kita nggak usah pedulin mereka gitu. Itu gimana sih penjelasannya? Kalau dari penjelasan penjadwalan itu kan dari setiap benua itu ada konfederasinya masing-masing. Kalau di Asia itu ada AFC seperti itu kan. Nah kalau misalnya Indonesia itu mengikut jadwal regulasi dari AFC. Ada beberapa Piala Dunia itu masih ada beberapa negara yang masih mainin liganya. Oh gitu ya? Kayak gitu ada. Kenapa sih selalu di Jakarta aja yang susah banget gitu? Karena Jakarta kota metropolitan boy. Iya juga sih. Iya. Apakah memang setiap daerah tuh berarti memang beda ya izinnya ya, gitu ya? Tapi kalau misalnya di Bandung kan teman-teman Persib Bandung menyelenggarakan bisa-bisa aja gitu ya. Ujung-ujungnya Solo. Iya. Ujung-ujungnya di mana gitu. Kalau misalnya Jakarta itu ya otomatis faktor keamanan paling riskan. Pertama ibu kota. Iya. Dan banyak ibaratnya pergerakan acara di Jakarta itu banyak sekali kayak Yeah. konser itu harus Yeah. antisipasi, apalagi kemarin awal tahun ini jadwal ini harus disesuaikan dengan agenda pilkada seperti itu juga jadi yang rumit, permasalahan yang rumit. Karena kita sendiri sebagai jurnalis sudah bisa menebak beberapa laga pasti ada penundaan karena yaitu berkaitan dengan jadwal politik. Nah, dari supporter The Jackmania, lalu elemen supporter Persija yang lain, ada juga elemen supporter dari Persib Bandung, Viking, Bobotoh, mungkin yang lain-lainnya kecewa, udah pasti. Ya. Nah, sekarang dari segi para pemain-pemainnya nih, dari pemain kedua belah klub, Koplo kan juga pasti dekat dan juga kenal dari beberapa pemain-pemain kan yang selama ini di interview gitu. Itu juga mereka kesel apa? Ya udah terima-terima aja ya. Begini. Kayak mungkin sih ada beberapa pemain mungkin ya. Kayak ya udahlah ini udah biasa kayak gini. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau misalnya itu ada sih beberapa pemain dari kedua belah pihak yang udahlah menerima apa adanya ya kan. Karena ini juga sebuah keputusan yang lahir dari faktor keamanan dan akhirnya diputuskan oleh operator. Jadi nggak ada masalah bagi pemain gitu. Dia kapan aja pertandingan itu siap. Secara tim yang tadi gue udah bilang, tim ini dua-duanya udah siap. Karena emang ini murni atas faktor keamanan kayak gitu. Tapi lagi-lagi perlu ditekankan, ini sebenarnya bukan dari kemauan PSSI berarti kan? Betul. Ya kan? Kalau banyak sekarang soalnya yang bilang juga PSSI-nya nggak bener nih. Iya. Gua buang. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi yang disalahin adalah PSSI. Gitu. Enggak. Sebenarnya kalau PSSI itu dari segi kompetisi ya hanya regulator yang tadi gue bilang, yang sepenuhnya itu operator LIB sendiri. LIB ya. Tapi ya yang tadi juga dibilang, regulator akhirnya nanti kalaupun melihat ini ada pelanggaran-pelanggaran Ya, bakal itu ada hukuman. regulator dari komisi disiplin. Kenapa selalu Persija sama Persib yang di highlight gitu? Banyak klub-klub lain juga ya menurut gua tensinya nggak kalah tinggi sama Persija sama Persib. Nah, gitu. Sebenarnya rivalitas Persija sama Persib ini nggak baru mencolok ini di eranya Liga Indonesia ya. Dulu kan ada zaman perserikatan. Perserikatan. Kalau perserikatan itu dulu Persija sama Persib ini final perserikatan pertama tahun 31. Oke. Waktu itu Persija itu masih namanya FIJ. Kalau Persib itu BFIB. Kayak gitu. Masih pakai nama bahasa Belanda. Oh iya. Tapi kalau rivalitas di perserikatan sebenarnya rivalitas Persib ini sama PSMS. Bukan sama Persija ya? Bukan, karena Persib dan PSMS ini sering bertemu di partai-partai yang menentukan. Contoh final tahun 83-85 itu Persib kalah 2 kali sama PSMS lewat adu penalti.
di luar kepala. Kalau Gila. misalnya Persija ini rivalitasnya sama Persebaya. Oh, oke. Partai-partai menentukannya karena sama lawannya Persebaya. Oke, bola mulu sebenarnya. Sebenarnya Persija sama Persib itu sebuah tim yang adem ayem aja. Nah, Contoh, setiap Persib ulang tahun di tahun 60-an lah. ya. Persib ulang tahun itu selalu mengundang Persija untuk tanding persahabatan. Oh, Nggak kangen gitu lagi. Itu friendly match. terjadi tahun tanggal 17 Agustus 1965. Nggak kangen tuh kayak tadi Mas Kaplo bilang. Persib ulang tahun, Persija diundang buat main. Kita tuh kangen tau gitu. Ya kan? Siap. Kangen banget gua sama lu. Emang lu diapain sih? Diapain emang? Gua punya bedo. Kalau gua besok. Astagfirullahaladzim, Warpan dateng. Yang jelas harapannya tanggal 30 nggak ditunda lagi ya Mas ya? Ya. Sejauh ini udah fix ya berarti ya? Tanggal 30 sudah diputuskan. Kedua supporter, kedua supporter bisa datang nggak itu? Belum diputuskan kedua supporter. Tapi kalau misalnya nanti dari segala dari lihat persentase, kemungkinan besar Boboto tidak bisa hadir Oke. karena faktor keamanan dan Oke. Persija itu sebagai tuan rumah. Oke. Tapi satu yang udah pasti kayaknya sih, ya udah pasti mah bukan kayaknya, nggak di Jakarta ya. Sepertinya seperti itu. Oke, thank you banget. Mas Siap. Koplo. Koplo, makasih banyak. Ya. Makasih banyak. Kita udah punya teman dari jurnalis juga. Yes. Yang bisa nanti kalau kita sih harap nggak ada apa-apa lagi dari kasus Persija Persib gitu ya. Nanti nggak ada penundaan lagi. Mudah-mudahan ya kan. Jangan udah. Oke, seperti itu. Koplo makasih banyak ya. Oke. Buat lo tetap komen, like, subscribe, dan kita juga masih punya banyak hadiah untuk nanti dikasih giveaway. Tungguin aja setiap episodenya. Ingat ya, 5.000 subscriber, gue udah siapin sepatu Adidas. Bimo udah nyiapin track topnya ya. Track top, kalau nggak Lonsdale, Puma gua. Oke? Oke? Sini dulu. Dia juga. Waduh, sini. Sini. Doi juga followersnya bola gila. Gap deh. Mas Rama makasih banyak udah ngizinin kita main di Cafe Incline ya. Sama-sama, terima kasih juga udah mampir ke sini. Siap, Oh. pokoknya adanya di Duren 3. Duren 3 Selatan nomor 8. Instagramnya? kafein.climb. Buka jam berapa Mas? Buka jam 7 sampai 7 pagi sampai jam 9 malam. Dari pagi udah ada. Oke, kena gebok. Jangan digaruk. Kena gebok. Saya minum dulu. Oh siap. Aduh, Siap. aus.